Selain keterangan saksi, polisi melakukan deteksi wajah menggunakan metode face comparison untuk membuktikan Peggy adalah Peron. Hasilnya di atas 90% identik antara foto wajah barang bukti dengan foto wajah pencarian Dukcapil. 17. Ahli Inafis Saudara Eko Wahyu Bintoro SH.M.Com menerangkan bahwa melakukan pencarian wajah dengan metode 1:N dengan database kependudukan yang sudah terintegrasi dan dengan Dukcapil. Lalu kami mendapatkan beberapa kandidat dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan yang sangat tinggi. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah, melakukan metode face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan. Apakah dalil-dalil tim hukum Polda Jawa Barat bisa meyakinkan hakim? Di sidang pra-peradilan hari ini kita ulas bersama pengacara Peggy Setiawan, ada Tony RM yang sudah bergabung serta mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Arief Sulistyo. Selamat malam Pak Arief juga Mas Tony. Selamat malam Priscila. Ya. Selamat malam, saya ke Mas Tony dulu. Mas Tony, tadi kalau dari tim hukum Polda Jawa Barat menekankan bahwa tidak ada yang namanya error in persona seperti yang didalilkan oleh pemohon, dikatakan bahwa Peggy alias Peron yang dimaksud adalah Peggy Setiawan. Apa bantahan dari Anda? Ya, yang disampaikan dalam jawaban termohon penyidik Polda Jawa Barat bahwa setelah dilakukan pencarian, dicocokkan, yaitu kan ngambil foto tahun 2016. Ngambil foto Peggy Setiawan tahun 2016, ya. Kemudian ditanyakan kepada saksi, kemudian dicocokkan ke Dukcapil. Ya memang benar kalau foto yang diambil itu adalah Peggy Setiawan. Mau ngambilnya juga dari rumah Peggy Setiawan, bukan ngambil di pasar, kan gitu. Foto yang bersama saudara itu yang dimaksud ya, Mas Tony ya, kalau foto ini ya? Artinya itu kan identik Peggy Setiawan yang memang Peggy Setiawan. Tetapi ya dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat tadi ya tidak ada satupun alat bukti ya yang didapat secara scientific crime investigation ya, misalnya sidik jari dari barang bukti yang sudah disita sejak 2016 yang tertuang dalam putusan pengadilan ya, misalnya di situ ada bambu ya. Tidak pernah ada digali dari sidik jari bahwa itu adalah sidik jarinya PS. Kemudian tidak ada tes DNA kalau memang itu sperma ada. Kemudian PS juga misalnya ikut menyetubuhi. Nah, kemudian tidak ada rekaman CCTV. Jadi PS berada di lokasi ya. Ini hanya keterangan AF ya, di mana hanya keterangan AF dan Sudirman di mana AF hanya melihat jarak dari 100 meter, kemudian tidak mampu mengidentifikasi, dan AF menjelaskan bahwa itu adalah Peggy Setiawan dengan motor smash itu setelah ditangkap dicocok-cocokkan. Kemudian Sudirman yang memberikan penjelasan bahwa yang ada di lokasi adalah Peggy Setiawan dengan menggunakan sepeda motor warna pink, warna ungu, smash ya. Tetapi ketika jawaban selanjutnya, ketika ditanya, Sudirman itu masih mengingat-ingat. Seingat saya, ada tato di tangan. Seingat saya, ini ciri-cirinya. Nah, artinya begini, Sudirman sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana putusan tahun 2016, tidak perlu mengingat-ingat. Oh ini benar orangnya, kan gitu harusnya. Itu artinya, ya jawaban yang disampaikan itu dengan alat buktinya itu hanya saksi, ya. Dari Sudirman dan dari AF ya, kami melihat itu tidak ada alat bukti yang scientific evidence ya, sehingga itu hanya keterangan-keterangan pengakuan-pengakuan saja. Yang lebih lucu lagi ya nanti ya pada saat pembuktian dari pihak termohon, alat bukti yang digunakan oleh termohon penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan tersangka, tetapi alat bukti itu tidak mau dihadirkan di persidangan saat pembuktian dari pihak termohon. Padahal saksi itu ingin kami uji ya, apakah keterangan AF, apakah keterangan Sudirman benarkah ya mengatakan seperti yang disebutkan, yang dipaparkan dalam jawaban termohon tadi.
Oke, saya ke Pak Arief. Tadi kalau dari Mas Tony bilang bahwa alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang berdasarkan scientific crime investigation dan dianggap bahwa tidak memenuhi syarat minimal 2 dari 5 alat bukti yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana menguji ini kalau secara objektifnya, Pak Arief? Terima kasih, Rizka. Selamat sore, Mas Tony. Selamat sore, Mari. Sudah berjuang sampai dengan hari ini untuk menegakkan keadilan. Saya salut. Dan inilah mekanisme hukum yang memang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana melakukan itu yang digugat adalah sah tidaknya penangkapan. Sah tidaknya penahanan, sahnya penghentian, dan sah tidak pidana terlebih dahulu. Kemudian mengenai siapa pelaku yang sebenarnya, nah ini pasti dari penyidik juga akan memberikan argumentasi-argumentasi. Karena kalau RN persona mungkin bukan di sini untuk pembuktian siapa pelakunya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam materi perkara berarti di persidangan. Ya. Pembuktiannya apakah Peggy yang sekarang ini mengajukan pra peradilan Oke, Pak Arief. untuk melakukan perbuatan yang bukan atau tidak pertanyaan di dalam sidang pengadilan nanti. Oke, jadi Inilah perjuangan yang harus diperjuangkan oleh penasihat hukum. Ya, Ya, Pak Arief, tadi agak sedikit terputus dalam komunikasinya, tapi saya ingin menekankan soal tadi alat bukti, ini kan yang dibuktikan di sini adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka ya, bukan masuk kepada pokok perkara. Nah, untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan, batu uji apa saja yang bisa nantinya digali oleh hakim dalam persidangan ini? Nah, itu nanti menjadi kewenangan hakim ya, alat bukti di pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Ini nanti yang akan diuji di sidang pengadilan. Tetapi di dalam pra peradilan ini adalah sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan. Ini kan penyidikan masih berjalan ya. Tapi yang menjadi fokus dari penasihat hukum adalah sah atau tidak penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Peggy ini. Kemudian sah atau tidak penahanannya. Ini yang harus diperjuangkan dulu. Ya, silakan. Oke, saya ke Pak Tony. Pak Tony, Mas Tony, kalau sah tidaknya penangkapan tadi dibantah oleh penyidik Polda Jawa Barat bahwa sudah ada surat perintahnya, baik itu penyitaan maupun penangkapan. Nah, bagaimana Anda melihatnya dan membuktikan sebaliknya? Karena kalau dari pihak Anda beberapa waktu lalu juga menyatakan bahwa ini Peggy ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru diperiksa. Nah, silakan. Ya, pertama saya bahas mengenai sah tidaknya penangkapan. Dalam pasal 17 KUHP ya, bahwa penangkapan ya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus ada bukti permulaan dan minimalnya 2 alat bukti, dan status orang tersebut memang patut diduga ya sebagai pelaku tindak pidana. Nah, untuk mengkonfirmasi adanya 2 alat bukti itu ya, maka calon tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Itu. Nah, Peggy Setiawan ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Ditangkap langsung diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei ya, ditangkap kemudian ditetapkan tersangka ya pada tanggal 21 Mei ya. Nah, kemudian sah tidaknya penetapan tersangka ya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana selain
memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 18 KUHP, juga harus dilakukan pemeriksaan pada orang tersebut dalam tahap penyidikan sebagai saksi. Ini yang fatal. Jadi jawaban yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat tadi, ya, penyidik tidak mampu dalam dalilnya tidak mampu membuktikan, ya, tidak mampu menyampaikan, ya, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Nah, ini penting karena Pak Budi Gunawan dulu, kalau kita masih ingat, kenapa Pak Budi Gunawan gugatan pra peradilannya dikabulkan? Karena dalam keadaan mepet begitu Pak Budi Gunawan jadi calon kandidat Kapolri, langsung ditetapkan tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi. Hal itulah yang kemudian gugatan Pak Budi Gunawan dikabulkan. Kemudian dikeluarkanlah putusan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya penetapan tersangka itu menjadi objek pra peradilan. Dengan catatan tadi, selain memiliki 2 alat bukti, maka diperiksa dulu calon tersangkanya sebagai saksi. Ini tidak dilakukan. Ya. Itu syarat formal tadi yang akan diuji oleh hakim pra peradilan nanti. Oke, soal syarat formal ini tentu Pak Arief sudah hatam betul sebagai mantan Kabareskrim. Tadi Mas Tony bilang bahwa tidak pernah diperiksa sebagai saksi Peggy Setiawan. Ini bisakah jadi celah bahwa penangkapan terhadap Peggy Setiawan dan penetapan tersangkanya tidak sah? Jadi penangkapan itu syaratnya adalah bukti permulaan yang cukup. Ketika penahanan, bukti yang cukup. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Laporan polisi atau laporan kejadian ditambah dengan 1 saksi. Itu cukup untuk melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, maka dilakukan pemeriksaan. Tentu penyidik tidak gegabah di dalam melakukan penangkapan. Dia pasti sudah memiliki alat bukti yang lain. Nah, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ini harus dilakukan proses gelar perkara. Ketika akan melakukan penahanan, harus dilakukan proses gelar perkara untuk menguji kecukupan alat buktinya. Nah, inilah yang menjadi debatable. Dari pihak pengacara minta penyidik untuk menghadirkan alat buktinya. Penyidik menjawab bahwa ini sudah masuk pada materi perkara. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan Pak Hakim yang memimpin sidang peradilan. Apakah dalil-dalil dari pengacara, kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penyidik, ini akan dipertimbangkan semuanya dan itu putusannya ada kepada Pak Hakim. Jadi yang menilai semua nanti Pak Hakim. Nah, soal ini bagaimana menguji di persidangan, Mas Tony tadi setelah sidang pra peradilan, pihak Anda menyebut bahwa ada saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan di sidang pra peradilan. Nah, bagaimana mendudukan posisi masing-masing saksi dan ahli ini untuk menguatkan dalil permohonan yang Anda sampaikan, Mas Tony? Ya, dalil permohonan kami bahwa yang ditangkap itu adalah bukan Peggy alias Peron, melainkan Peggy Setiawan, dan pada saat kejadian berada di Bandung, maka kami dukung dengan alat bukti dari saksi-saksi yang akan kami hadirkan. 5 saksi yang akan kami hadirkan, itu yang mengetahui pada saat kejadian, itu Peggy Setiawan berada di Bandung. Itu. Nah, kemudian ada ahli nanti yang akan memaparkan sesuai dengan keahliannya, bagaimana seharusnya penetapan tersangka, bagaimana seharusnya penangkapan, bagaimana seharusnya penyitaan, bagaimana seharusnya DPO, penetapan DPO, kan gitu. Karena jangan lupa penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan penangkapan Peggy Setiawan dan kemudian menetapkan tersangka itu dibaca putusan pengadilan, dalam dakwaannya juga sampai dibacakan sampai panjang. Artinya penangkapan Peggy Setiawan, penetapan tersangka Peggy Setiawan berawal dari putusan pengadilan dan muncul DPO. Sehingga apakah DPO yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2015 ya, apakah sah atau tidak? Nah, jadi itu nanti akan dilihat oleh ahli, akan memaparkan penetapan DPO sah atau tidak. Kalau penetapan DPO-nya itu tidak sah, maka berarti orang ini bukan DPO. Meskipun ada putusan pengadilan, tidak serta-merta ya kemudian langsung ditangkap. Penyidik harus mengeluarkan surat keputusan atau surat ketetapan dulu, terutama ketetapan tersangka. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan
pemanggilan, kalau tidak bisa dipanggil, tidak ada peradilan yang dipanggil 2 kali, baru ditetapkan DPO. Ini tidak dilakukan. Penetapan tersangka tidak pernah dilakukan sejak 2016, 2017, sejak putusan. Sampai dengan rame-rame, setelah viral ada film Dina, tidak pernah. Penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024. Ya, baik. Terakhir saya ke Pak Arief, singkat saja. Tadi kan Mas Tony sudah memaparkan ada saksi ahli yang besok akan dihadirkan, begitu pula dari pihak termohon penyidik Polda Jawa Barat. Nah, dalam sidang pra-peradilan menguji hal formil sah atau tidaknya penangkapan serta penetapan tersangka dengan dihadirkannya saksi dan ahli, ini bisa jadi bahan untuk hakim mempertimbangkan bahwa status tersangka Peggy ini sah atau tidak, begitu ya Pak Arief. Nah, tapi bagaimana mendudukannya secara objektif? Apa yang disampaikan para pemohon maupun termohon? Ya, masing-masing pihak pasti akan mempertahankan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi gugatannya. Mau mendatangkan saksi ahli, mau mendatangkan alat bukti, dan itulah upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum dari pihak Peggy. Begitu juga dari Polda Jawa Barat. Semua nanti akan diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga kita tinggal menunggu aja apa keputusannya Pak Hakim. Yakinlah bahwa Pak Hakim akan memutuskan dengan adil. Ya. Dan seperti ada gium yang sudah kita kenal, daripada lebih baik untuk melepaskan 1.000 orang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah, itu ya Pak Arief, ini yang akan diuji di sidang. Itu landasan moral itu. Ya, dan ini yang harus dipegang karena keadilan harus ditegakkan. Dan Mas Tony juga ditunggu besok saksi serta ahli yang dihadirkan di persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih atas waktunya Mas Tony RM, pengacara Peggy Setiawan. Terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Arief Sulistianto, mantan Kabareskrim Polri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.